Selamat pagi, perkenalkan nama saya Remy Ramdhani dengan NIM 20200211171. Pada kali ini saya ingin melaporkan hasil dari laporan kerja profesi saya pada perusahaan laboratorium kalibrasi di daerah Pondok Cabe. Aktivitas pekerjaan saya adalah sebagai konsultan dari ISO IEC 17025, yaitu sebagai konsultan di CV Carly Indonesia. Dan kebetulan dalam kerja profesi ini, saya sebagai konsultan ditempatkan di sebuah perusahaan yaitu PT Jasa Instrumentasi dan Teknologi. Saya menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak, laporan kerja profesi ini tidak akan dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian kerja profesi saya. Latar belakang dari kerja profesi saya ini berangkat dari sebuah kebutuhan. PT Jasa Instrumentasi Teknologi merupakan sebuah perusahaan yang sebelumnya bergerak di bidang swasta terkait ISO dan juga laboratorium kalibrasi. Nah, atas dasar hal itulah laboratorium PT Jasa Instrumentasi Teknologi membuat dan mendirikan laboratorium kalibrasi yang terakreditasi oleh CAN. Tujuan dari kerja profesi, adapun maksudnya adalah sebagai salah satu syarat kelulusan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa Universitas Pembangunan Jaya dan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa tentunya dalam dunia pekerjaan. Untuk menyusun dokumen sistem mutu ISO IEC 17025 pada PT Jasa Instrumentasi Teknologi. Tujuan lainnya adalah mengembangkan wawasan pengetahuan tentang laboratorium kalibrasi, mengaplikasikan dan menerapkan ilmu pengetahuan sistem mutu dalam masa perkuliahan. Berikut adalah tempat kerja profesi saya, sebelah kanan saya. Ada PT Jasa Instrumentasi Teknologi, dan ini adalah tampilan depan. Jadi tampak depan dan ini meja penerima tamu. Nah, awal dari sebuah proses kerja profesi di tempat saya adalah kita melakukan sebuah gap analysis. Gap analysis adalah memeriksa kondisi dari perusahaan tersebut. Saat itu saya ditempatkan di PT Jasa Instrumentasi Teknologi, lalu saya memeriksa dahulu dari sisi kesiapan laboratorium, kesiapan SDM, kesiapan alat-alat ukur yang akan diajukan untuk akreditasi, sampai kesiapan dari hal-hal sekecil apapun. Nah, dalam gap analysis ini saya amati apa saja nanti dokumen-dokumen dan kebutuhan-kebutuhan yang harus disiapkan untuk membuat lab kalibrasi begitu. Nah, selanjutnya setelah kita memeriksa dan melakukan gap analysis, saya melakukan sebuah penyusunan aktivitas kerja atau kita sering menyebutnya adalah activity plan. Seperti ini activity plan-nya. Jadi di situ saya kebetulan diberikan waktu dari tanggal 15 September dan harus selesai tanggal 15 Desember. Jadi sekitar 3 bulan saja. Sehingga saya menyusun aktivitas kerja dari bulan September ya, tanggal 15 sampai Desember. Selanjutnya, nah berikut adalah aktivitas kerja yang saya lakukan dari mulai tanggal 15 September sampai 15 Desember. Yang pertama adalah melakukan gap analysis, lalu membuat rencana aktivitas dan jadwal konsultasi. Tentu saja ini untuk semua personel dari laboratorium PT Jasa Instrumentasi Teknologi. Konsultasi untuk penyusunan dokumen. Jadi dokumen level 1, level 2, level 3, level 4. Sampai dokumen tersebut dianggap siap dan cukup terhadap ISO IEC 17025. Dan nantinya akan kita kirimkan ke Komite Akreditasi Nasional. Selanjutnya, personil memeriksa dan mengamati apa saja dokumen-dokumen yang belum aktif dan belum disiapkan. Nah, pada poin 3 dan 4 ini dibahaslah dokumen panduan mutu level 1, yaitu adalah kebijakan dari manajemen. Lalu kita juga menyusun prosedur-prosedur yang sesuai dengan persyaratan ISO IEC 17025. Jadi dalam ISO IEC 17025 ada persyaratan 4, yaitu adalah persyaratan umum. Di situ ada keberpihakan dan kerahasiaan. Lalu ada persyaratan 5, yaitu struktur organisasi. Bagaimana sebuah struktur organisasi dari sebuah laboratorium kalibrasi.
Nah, selanjutnya kita membahas persyaratan 6, yaitu sumber daya. Itu terdiri dari 6.1, 6.2, 6.3, sampai 6.6. Lalu membahas persyaratan 7, yaitu persyaratan proses. Di situ ada sekitar 11 persyaratan yang harus kita bahas dan kita siapkan prosedurnya. Lalu setelah persyaratan 7, kita membahas persyaratan 8, yaitu persyaratan manajemen. Ini mirip dengan ISO 9001 ya. Jadi persyaratan manajemen ini kalau laboratorium JIT sudah menjalankan sistem mutu ISO 9001, sebenarnya tidak perlu lagi membuat prosedur atau menyusun prosedurnya. Selanjutnya poin 8 sampai poin 9 dan 10 adalah melaksanakan proses teknis, yaitu pelatihan, baik pelatihan kalibrasi, pelatihan ISO 17025, dan pelatihan lainnya. Poin 9 adalah melaksanakan implementasi. Jadi setelah semua dokumen disusun dan dibuat, itu kita harus melakukan sebuah implementasi. Nah, setelah implementasi dilakukanlah uji banding ya antar lab, lalu audit internal dan juga KUM atau kajualan manajemen. Itulah aktivitas yang dijalankan pada aktivitas kerja saya dari mulai tanggal 15 September sampai dengan 15 Desember. Nah, kedudukan dan legalitas perusahaan. PT Jasa Instrumentasi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan teknologi. Maka kebetulan dalam sisi legalitas ini, salah satu syarat untuk sebuah lab yang ingin mendevelop sebuah ISO 17025 itu wajib memiliki sebuah legal dari sisi akte dan NIB yang menyatakan sebuah berdirinya laboratorium kalibrasi. Dalam penyusunan ruang lingkup kalibrasi, mungkin bisa dilihat dari sebelah kanan saya ada sebuah ruang lingkup. Inilah ruang lingkup yang kita susun untuk kita ajukan akreditasi ke Komite Akreditasi Nasional. Nah, ini adalah visi dan misi laboratorium PT JIT, menjadi perusahaan laboratorium berkualitas, terpercaya, dan terkemuka yang berperan dalam pemenuhan standarisasi nasional sampai internasional. Dan misinya adalah menyediakan pengukuran untuk kalibrasi, sehingga kita bisa mampu menyediakan kalibrasi untuk semua peralatan ukur. Sasaran mutu laboratorium ada 3 sasaran, seperti sebelah kanan saya ini. Yang pertama, melaksanakan kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi. Terus persiapan dokumen akreditasi, 100% harus selesai. Artinya dapat akreditasi ya di akhir bulan nanti, akhir tahun ya, berarti 2023. Terlaksananya kegiatan uji banding untuk seluruh parameter. Inilah sasaran mutu laboratorium. Ini adalah struktur organisasi dari laboratorium PT JIT yang saya susun. Ini sesuai dengan persyaratan 5 dari ISO IEC 17025. Nah, jadi persyaratan 5 struktur organisasinya seperti ini, sebelah kanan saya ini. Pelaksanaan kerja profesi. Nah, ini pelaksanaan kerja profesi tentu saja saya mulai dengan sebuah aktivitas di mana dimulai dari jadwal kegiatan, misalnya konsultasi, pelatihan, dan Bapak Ibu bisa lihat sebelah kanan saya ada jadwal aktivitas dari mulai gap analisis sampai konsultasi yang harus dilakukan. Nah, dasar dari sebuah aktivitas adalah dari sebuah hasil gap analisis sebelah kanan saya ini. Inilah hasil gap analisis dari pemeriksaan awal ya. Kita lanjutkan. Ini adalah timeline proses, jadi sebenarnya penyusunan laboratorium itu waktunya sekitar 6 bulan. Nah, tapi karena kebetulan saya sudah berjalan 3 bulan sebelumnya dan kebetulan KP ini saya mulai dari 15 September, maka pas sekali 15 September ini saya sudah mulai menyusun dokumen dari ISO IEC 17025. Nah, ini adalah berikut pelatihan-pelatihan penyusunan dokumen yang sudah kita lakukan. Ini adalah sebuah peningkatan kompetensi untuk laboratorium JIT. Nah, selanjutnya pelatihan ini saya lakukan secara online ya atau daring ya, juga luring. Ini adalah proses implementasi lab yang kami lakukan. Jadi pada bulan September, Oktober, November di sini sudah lakukan proses implementasi kalibrasi. Ini gambarnya sebelah kanan saya, foto-fotonya. Ini adalah hasil uji banding. Jadi salah satu syarat dari ISO 17025 adalah kita harus uji banding minimal dengan 3 lab kalibrasi yang sudah diakreditasi oleh KAN. Nah, ini salah satunya saya uji banding antara lab JIT yang saya bimbing saat ini dengan PT Qualis Indonesia.
Nah, ini adalah proses akreditasi. Jadi setelah dokumen kemarin selesai pada bulan Oktober, itu saya kirimkan ke KAN. Kita submit ke KAN dan dalam prosesnya ada sebuah tahap audit kelayakan dan kecukupan dokumen. Diperiksa secara online dokumennya. Diperiksa secara online, setelah nanti ada perbaikan, kembali lagi selesai, maka audit ketiga itu adalah tinjauan lapangan atau asesmen lapangan. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat sebelah kanan saya prosesnya ya, dari mulai asesmen lapangan itu berkunjung ke lab untuk melihat apakah ada ketidaksesuaian atau tidak. Selanjutnya ada sebuah tindakan perbaikan audit. Nah, setelah temuan-temuan itu selesai, maka dokumen kita ini diajukan untuk rapat panitia teknis di KAN. Itu waktunya sekitar 2 minggu waktu rapat panteknya. Nah, disitulah muncul sebuah keputusan akreditasi. Nah, ada konsil, baru keputusan akreditasi. Inilah tim dari Komite Akreditasi Nasional pada proses audit. Kemarin kita kedatangan sekitar 4 asesor ya dari KAN. Nah, inilah akhirnya saya pada bulan Desember kemarin, tanggal 1 Desember itu saya mendapatkan sertifikat akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional. Dan ini adalah foto dari saya menyerahkan sertifikat akreditasi saya ke Bapak Nungki Awang Chandra sebagai Direktur Utama dari PT Jasa Instrumentasi Teknologi. Ini adalah sertifikat akreditasi. Nah, inilah sertifikat akreditasi yang mengukuhkan bahwa laboratorium PT JIT ini sudah terakreditasi untuk laboratorium kalibrasi. Baik, terima kasih dari saya. Ucapkan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan terlalu cepat. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.